warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rofiatul Jannah, NIM E 2019-2145. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4 semester 3. Di sini saya akan menganalisa 3 video, yaitu sebagai tugas UTS dari Bapak Abdul Wadud Nafis. Yang pertama ada kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kedua ada pengangguran. Ketiga ada uang dan fungsinya dalam perspektif ekonomi Islam. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan ekonomi moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam ekonomi negara. Lanjut, kemudian ada jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan membeli surat-surat berharga, kemudian menurunkan suku bunga sehingga nanti perusahaan akan membuka usaha baru atau mengembangkan usaha-usaha yang telah ada sehingga bisa mengurangi pengangguran. Kemudian ada ekspansif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya ada beberapa tujuan dari kebijakan moneter ini. Yang pertama adalah mengedarkan uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua ada untuk menjaga kestabilan negara. Yang ketiga untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka, misalnya dengan meminjamkan uang kepada para petani. Yang kedua ada kebijakan diskonto. Ketiga ada penyesuaian tingkat suku bunga dan lain sebagainya. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengangguran yaitu orang yang masuk dalam kategori angkatan kerja, yaitu usia 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Lalu kita akan mengetahui tentang penyebab pengangguran. Yang pertama adalah tidak sebanding antara penawaran dengan permintaan kerja. Yang kedua ada turunnya pengeluaran total dan output. Ketiga ada perubahan teknologi, dan yang keempat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya ada macam-macam pengangguran. Yang pertama ada pengangguran terbuka, kedua ada pengangguran tersembunyi, ketiga ada pengangguran musiman, dan keempat ada pengangguran setengah menganggur. Kemudian ada jenis pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran friksional atau bekerja, ia dapat pekerjaan kemudian ia berhenti, kemudian ia mencari pekerjaan baru. Nah, dalam waktu mencari pekerjaan tersebut itu dinamakan pengangguran friksional. Kemudian ada pengangguran siklikal, kemudian ada pengangguran struktural dan pengangguran teknologi. Lanjut, kemudian untuk cara mengatasi pengangguran, yang pertama adalah menyelenggarakan bursa tenaga kerja, informasi lowongan kerja, memberikan pelatihan kerja, kemudian membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan peredaran modal usaha, kemudian ada meningkatkan jiwa kewirausahaan, dan terakhir adalah transmigrasi. Selanjutnya ada pengangguran dalam ekonomi Islam. Pengertian pengangguran dalam ekonomi Islam dibagi menjadi dua, yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa, kemudian ada pengangguran khiyariyah atau pilihan. Dan solusi pengangguran perspektif dalam ekonomi Islam ada mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi. Dan untuk materi yang terakhir yaitu tentang uang dan fungsinya dalam perspektif ekonomi Islam. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya ada uang logam dan uang kertas. Kemudian ada jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya, ada uang kartal dan uang giral. Kemudian menurut nilainya, jenis-jenis uang ada uang penuh dan uang tanda. Uang penuh yaitu misalnya emas yang harganya 10 dirham. Namun jika emas tersebut meskipun dipecah, harga emas tersebut tetap
10 dirham. Kemudian ada uang tanda, misalnya uang di Indonesia seperti uang kertas yang ada nominalnya. Kemudian ada fungsi uang, ada alat tukar, kemudian ada uang sebagai satuan hitung, kemudian uang sebagai penyimpanan nilai. Kemudian ada fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai alat hitung. Yang ketiga, ada uang untuk menyimpan kekayaan. Mungkin cukup sekian analisa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.